Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, hewan ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat yang didapat dari hewan diantaranya yang pertama adalah sumber makanan. Ya, tentu kalian sudah tidak asing ya memakan makanan yang berasal dari hewan, misalnya daging, telur, sarden, dan susu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu membantu pekerjaan manusia. Contohnya sapi atau kerbau ini sering digunakan para petani untuk membajak sawah. Kemudian contoh berikutnya yaitu anjing, ini sering digunakan pihak kepolisian untuk bekerja menangkap para pelaku kejahatan. Contoh lainnya juga ada misalnya kuda, ini dijadikan sebagai alat untuk menarik delman. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai bahan pakaian. Nah, contoh dari hewan yang biasa dijadikan sebagai bahan pakaian biasanya ini adalah kulit dan bulu domba. Ini sangat sering dijadikan sebagai bahan pakaian. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai bahan perhiasan dan kerajinan. Nah, beberapa hewan ini dapat dijadikan sebagai bahan perhiasan dan kerajinan. Contohnya kulit sapi ini dapat dibuat menjadi kerajinan wayang kulit. Kemudian kerang ini dapat menghasilkan mutiara. Nah, selanjutnya mutiara ini dijadikan sebagai bahan kalung. Kemudian contoh yang ketiga yaitu bulu ayam. Nah, bulu ayam ini dapat dijadikan menjadi kerajinan kemoceng. Manfaat yang kelima yaitu sebagai bahan obat dan pupuk. Nah, beberapa hewan ini dapat menjadi bahan obat, misalnya cacing. Ini dapat diolah menjadi obat tipes. Kemudian selain menjadi bahan obat, kotoran hewan juga dapat digunakan sebagai pupuk organik yang sangat bermanfaat bagi para petani. Ini dapat menyuburkan tanaman-tanaman para petani. Manfaat yang keenam yaitu hewan peliharaan. Nah, mungkin dari kalian sering melihat banyak orang yang memelihara hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan ini dapat menjadi teman bermain yang menyenangkan. Ya, sehingga banyak orang memelihara hewan untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, beberapa contoh hewan peliharaan yaitu kucing, anjing, burung, dan masih banyak lainnya. Oke, setelah kita tadi mempelajari tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang dongeng. Nah, ternyata ada beberapa jenis dongeng. Yang pertama yaitu mite. Nah, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Nah, dongeng mite ini biasanya tokohnya adalah para dewa. Jenis yang kedua yaitu legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Kemudian yang ketiga adalah dongeng fabel. Nah, dongeng fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan
dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Nah, di subtema 2 ini banyak sekali dongeng-dongeng fabel. Contohnya adalah dongeng fabel berjudul Semut dan Merpati. Kemudian yang keempat adalah dongeng hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Dan yang kelima adalah dongeng parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan atau menyampaikan pesan moral. Nah, ini adalah beberapa jenis dongeng. Nah, untuk memahami isi dongeng, kita dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya. Misalnya apa? Misalnya apa nih judulnya? Kemudian di mana? Di mana tempat kejadian yang ada pada dongeng tersebut? Kemudian kapan? Kapan waktu kejadiannya? Kemudian siapa? Oh, siapa saja para tokoh-tokoh yang ada di dongengnya. Kemudian mengapa? Di alur ceritanya, mengapa ada kejadian tersebut dan bagaimana akhirnya. Nah, ini adalah cara untuk memahami isi dalam dongeng. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.